Kalau kalian nggak mau cerita dari awal, kan malah kaget gitu loh. Siapa sih yang suka dikasih kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan? Ya shock lah. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan melalui Instagram, melalui Messenger di Facebook saya, dan beberapa teman-teman yang sempat menghubungi saya. Kebanyakan mereka menanyakan tentang hubungan relationship yang mereka dapat pada waktu LDR, Jadi maksudnya video ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah saya kumpulkan. Basically ada dua, yaitu pada awal pertemanan, apakah kita harus menceritakan apa adanya tentang kita? Yang pertama, yang sering saya dapat tuh itu, pada waktu kalian sudah mendapatkan kenalan dan hubungan perkenalan itu yang kalian dapat melalui online, entah dari website apa atau dari Instagram atau dari mana, saya tidak akan menanyakan detailnya dan saya tidak jelaskan detailnya, tapi yang pokok adalah yang paling pokok, karena pertanyaan ini sering diulang-ulang, yaitu apakah harus menceritakan segala sesuatunya tentang diri kita itu kepada calon pasangan atau yang saat ini boleh disebut pacar gitu ya. Jadi gini, pendapat saya, tentu saja kita harus menceritakan apa adanya gitu kan. Kita harus ceritakan tentang, selama kalian menjalin hubungan yang masih long distance relationship, dalam hal ini belum bertemu, kan kita hanya mengandalkan bertukar informasi, saling mengirimkan texting, saling mengirimkan email, kemudian bertukar-tukaran foto, bertukar informasi tentang kita, dan pihak sana si calon atau pacar juga mengirimkan informasi tentang dirinya. Biasanya kalau interaksi ini makin intens, hubungannya makin dekat dan makin serius, yang saya tahu sepanjang pengalaman saya, pihak calon kita itu menceritakan apa adanya tentang dirinya, begitu. Dan demikian juga kita juga harus menceritakan tentang diri kita. Jadi kembali lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tadi ya. Ada seorang teman yang menceritakan ke saya, bilang gini, "Mbak, saya takutnya kalau bilang apa adanya, misalnya saya di tanah air di Indonesia, saya kan udah punya anak 2 gitu." Terus ada lagi yang bilang, Mbak Santi, saya pekerjaannya kan ini kurang keren. Saya di tanah air itu hanya saya lupa lagi. Saya jualan online gitu, jualan makanan kayak gitu. Loh, itu kan nggak ada yang salah. Itu kan segala sesuatu itu ya disebutnya itu kan pekerjaan juga halal kan? Ya menurut saya ceritakan aja apa adanya gitu. Nggak perlu merasa rendah diri, nggak perlu merasa malu atau apa. Karena begini, pada waktu nanti si calon pasangan kita menemui kita ke tanah air, kan akhirnya kita ketemu juga. Akhirnya kita kan nanti akan dilihat juga waktu ketemu, pengen lihat rumah kita, pengen lihat keluarga kita. Terus kalau punya anak ya, kayak saya dulu kan saya seorang single mother, saya seorang janda dengan 2 anak. Kan saya kepingin menceritakan, saya udah cerita sih, maksudnya saya udah kirimkan foto-foto anak-anakku. Calon saya waktu itu, suami yang sekarang ini udah tahu saya punya anak 2. Jadi otomatis saya pengen dong memperkenalkan anak-anak saya segala macam. Lah, kalau kalian nggak mau cerita dari awal, terus dia datang baru kalian ceritakan, ini aku, misalnya kasusnya kayak saya ya, punya anak, ini aku punya anak 2, kan malah kaget gitu loh. Nanti si pacar kita, calon kita kan malah kaget, loh dulu nggak pernah cerita apa-apa kok, sekarang ternyata punya anak gitu kan.
Terus misalnya soal pekerjaan juga kita nggak pernah cerita, atau ya saya minta sih kalian jangan berbohong ya, menceritakan pekerjaannya apa, baru sesungguhnya tuh apa. Ya jangan, pekerjaan sesungguhnya ya harus kita ceritakan. Nanti kalau tidak sesuai dia juga kaget gimana. Kembalikan aja kepada diri sendiri, kepada kita ya. Siapa sih yang suka dikasih kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan? Ya kan? Ya shock lah. Kalau dikasih kejutan yang menyenangkan sih kita happy-happy aja. Nah kalau yang kejutan yang nggak menyenangkan, ya calon kita juga nggak suka kan. Daripada di kemudian hari menjadi hal yang tidak baik, menurut saya ceritakan aja apa adanya. Itu kan enak, kitanya juga enak, hubungan kita makin baik, makin akrab, sananya juga enak gitu loh. Kalaupun ya ada kan ya salah satu subscriber yang udah jadi teman juga menanyakan, juga bilang begini, Mbak, takutnya nanti kalau ngomong apa adanya nanti sananya jadi nggak suka, maksudnya nggak mau atau bagaimana gitu. Begini ya, alangkah baiknya sebelum terjadi hal itu di belakang hari atau di kemudian hari, lebih baik di awal kita sudah tahu siapa dia sesungguhnya, siapa itu calon kita sesungguhnya. Kalau kita sudah menceritakan sesungguhnya kita, yaitu tadi keberadaan kita, keluarga, anak-anak, misalnya kalau punya anak ya, kayak aku, terus pekerjaan kita, keseharian kita yang dilakukan ini. Nah, kemudian sananya si pacar apa calon kita menjadi tidak suka, entah dia berterus terang atau tiba-tiba menghilang lah, menurut saya itu malah lebih baik kan. Itu lebih baik daripada setelah terjadi hubungan yang dekat, sudah ketemu, kemudian menikah, sebetulnya dia memendam kekecewaan gitu. Sebetulnya dia kesel sama kita, ini ternyata aku dibohongin dulu, nggak bilang kalau dia punya anak, nggak bilang kalau ternyata nggak ada pekerjaan atau apa. Kemudian dia kecewa, pergi atau apa, atau ya jangan sampai ya bercerai atau apa. Itu kan yang nggak kita kehendaki kan, sampai terjadi seperti itu. Jadi alangkah baiknya, lebih baik dari awal kita sudah tahu dia bersungguh-sungguh atau tidak, menerima kita apa adanya apa tidak. Itu menurut saya. Oke? Pesan saya, jadilah diri kita sendiri dan jujur dan terbuka, itu lebih baik. Karena itu bukan buat siapa-siapa, buat kita juga. Ya, dari awal relationship, dari awal kita menjalin hubungan sebetulnya udah terasa. Dari pihak sana itu jujur apa tidak, terbuka apa tidak. Kalau kita sendiri juga sudah mengawalinya dengan baik. Oke, satu lagi nih. Karena namanya LDR kan, kita mengenal mereka kan berdasarkan profil ya, entah itu dari Facebook, Instagram atau apa. Profil kita nih, foto jangan terlalu ya diedit boleh ya, tapi diedit yang sampai sedemikian rupa berubah sama sekali jadi cantik banget, bersih banget. Padahal nantinya kalau kita bertemu gitu kan, namanya hubungan kan suatu saat pasti dia ingin ketemu, kita ketemu kan. Lah nanti kalau dia ketemu mukanya beda banget, muka kita itu tidak sama dengan yang di profile picture dengan yang di PP, gimana nggak kaget coba, gimana nggak shock. Dan kita sendiri juga pada waktu itu kita sendiri kan juga bingung, aduh gimana ya, mukaku nggak seperti yang di profile picture atau nggak seperti foto-foto yang saya kirimkan. Ya kan kita sendiri yang ribet kan, begitu. Itu menurut pendapat saya ya. Mudah-mudahan ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang kepingin dijelaskan kenapa harus ngomong apa adanya, kenapa harus terbuka, kenapa harus jujur. Sampai di sini dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi. Kalian boleh kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, atau boleh juga DM saya di Instagram, atau kalau sudah berteman di Facebook silahkan, saya juga ingin berteman. Silahkan kirimkan pertanyaan, nanti saya buatkan videonya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.